Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tahun 2020, tahun yang dimana hampir setiap bulannya terjadi yang namanya permasalahan wabah COVID-19, isu perang dunia ketiga, kerusuhan akibat demo RUU Omnibus Law, dan lain sebagainya. Negara Indonesia telah merdeka pada tahun 1945. Tetapi, apakah negara Indonesia telah benar-benar merdeka? Dan apakah kita sudah merdeka di dalam iman? Matius 11 ayat 28-30. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Coba pikir kembali. Kenapa Anda merasa belum merdeka? Sudahkah Anda datang kepada Yesus dan meminta kelegaan kepadanya? Sudahkah Anda mendekatkan diri kepada Yesus dan meminta pertolongan atas segala pergumulan Anda? Mintalah dahulu rasa kelegaan dan kemerdekaan itu, maka Anda dan kita semua akan mendapatkannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk negara kita. Tuhan Allah, Bapakku yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan yang maha baik. Bapa, kiranya Engkau mengetahui segala hal yang ada di negara kami. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah dan pemimpin kami. Bimbing mereka dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati juga kami, para pemuda-pemudi yang membangun negeri ini untuk berguna bagi masa depan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saya juga datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pengabdian dan kerja keras para tenaga medis yang luar biasa di tengah pandemi ini. Ya Tuhan, mungkin kami tidak bisa membantu para tenaga medis ini secara langsung. Tapi ya Tuhan, kami tahu bahwa tangan-Mu lebih dari sanggup untuk menggapai mereka satu persatu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau jagai sertai mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan tolong kuatkan mereka yang harus bekerja pagi, siang, malam tanpa kenal waktu. Tuhan tolong juga jauhkan mereka dari resiko tertular karena harus merawat pasien secara langsung. Kami juga tahu ya Tuhan bahwa karena pandemi ini, sebagian besar dari mereka harus berada jauh dari keluarga, baik karena jam kerja yang padat maupun untuk mengurangi resiko keluarga mereka tertular. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau bantu mereka mengatasi kecemasan dan kerinduan mereka akan keluarga mereka. Tuhan tolong jagai sertai lindungi keluarga mereka. Ya Tuhan, saya juga mau berdoa, kiranya Engkau bantu para tenaga medis untuk bisa tetap fokus dan berpikir jernih di tengah masalah dan keadaan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh tenaga medis ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, saya akan berdoa untuk Universitas Negeri Malang. Berkati ya Tuhan, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, staf pengajar, staf tata usaha, serta mahasiswa. Berkati mereka ya Tuhan, agar kiranya mereka selalu berada dalam penyertaan-Mu dan lindungi mereka dari segala mara bahaya dan celaka ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, saat ini UM sudah memasuki usia ke-66 tahun. Kiranya dalam usia yang baru ini UM bisa memberi lebih bagi bangsa dan negara kami Indonesia.
Selanjutnya saya juga akan berdoa untuk kegiatan perkuliahan pada semester ini ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat selalu memberi semangat yang baru untuk kami ya Tuhan dalam menuntut ilmu. Walaupun kami tahu ya Tuhan bahwa semester ini dilakukan secara daring, tapi kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam kegiatan perkuliahan kami. Bapak yang penuh kasih, aku juga berdoa ya Pak buat seluruh gereja yang ada di Indonesia ini. Berkatilah gereja tersebut agar tetap menjadi tempat persekutuan untuk kami umat-Mu ya Bapak. Berikan juga kebijaksanaan dan hikmat kepada seluruh pengurus gereja tersebut agar tetap dapat memberitakan Injil kepada kami dan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pak, aku juga berdoa kepada setiap pelayanan dan organisasi gereja yang ada di Indonesia ini, tetap berkati pelayanan mereka ya Pak. Berikan juga mereka kebijaksanaan dan ketabahan agar dapat tetap mengajak kami untuk tetap beribadah kepada-Mu ya Pak. Ya Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami. Tolong berikan kesehatan baik dalam jasmani dan rohani, dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sedang menghadapi masalah. Tolong berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Dan juga keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pasti Engkau bantu ya Tuhan. Engkau pasti berikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Tuhan Yesus, saat ini saya juga akan berdoa untuk kesehatan ya Tuhan, bangsa dan negara kami yang sedang dilanda pandemi corona. Kiranya Engkau berikan kesehatan yang sempurna bagi kami semua. Juga akan mohon pemulihan yang dari Engkau ya Tuhan. Engkau yang mengizinkan virus ini datang, kami percaya Engkau juga akan mengambilnya kembali. Kami juga berdoa untuk kedamaian ya Tuhan, pribadi lepas pribadi yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kedamaian dalam hati mereka, juga kedamaian di dunia ini ya Tuhan. Negara yang mungkin sedang dalam konflik, kiranya Engkau berikan kedamaian pada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan mati kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pancasila punya 5 sila. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kayaknya mulai hari ini sila kelima itu sudah dilupakan. Saya tinggal di negara di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang menyuarakan kebenaran dibungkam, tapi kebohongan diagung-agungkan dan dianggap nyaman. Yang namanya perwakilan bukannya harus menyuarakan hati rakyat ya, bukan malah menindas. Tadinya saya pikir wabah COVID ini sudah menjadi pembunuh paling berbahaya tahun ini. Tapi ternyata tidak. Karena ternyata manusialah yang lebih mematikan.